Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan atau mempresentasikan konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Tapi sebelum itu, ada baiknya saya dan teman saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Bagus Satya Grahanandia dari kelas 10-9 nomor absen 4. Dan perkenalkan, nama saya Niputu Kiandra Rainatasya Ariela, nomor absen 41. Kami dari kelas 10-9 SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita menjelaskan dulu sejarah penemuan internet. Sejarah penemuan internet berasal dari lembaga yang bernama ARPANET. Pada tahun 1960-an, internet awalnya hanyalah sebuah proyek penelitian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini dijalankan lembaga ARPA dengan nama Advanced Research Project Agency Network atau bisa disebut ARPANET. Proyek ARPANET bertujuan menjadikan sumber informasi tidak terpusat sehingga mengantisipasi adanya serangan ketika perang berlangsung. Baiklah, untuk selanjutnya, kelanjutan sejarah internet. Internet terus berkembang hingga pada tahun 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau bisa disebut NSF-Net sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian Internet didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai sistem pengenalan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis konektivitas internet nirkabel. Dalam mengakses internet, dibutuhkan adanya perangkat apapun dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP. Kemudian, untuk menggunakan ISP dibutuhkan adanya mekanisme koneksi internet, baik kabel maupun nirkabel. Berikut adalah beberapa konektivitas internet nirkabel atau tanpa kabel. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service. GPRS merupakan konektivitas internet nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi data dan suara. Data yang ditransfer menggunakan GPRS berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surat elektronik atau surat. Yang kedua ada wireless fidelity atau Wi-Fi. Wi-Fi merupakan jenis konektivitas internet yang menggunakan sistem standar berupa frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. Penggunaan Wi-Fi bersifat praktis karena nirkabel, namun jangkauan konektivitas yang dihasilkan terbatas hingga maksimal 100 meter. Selanjutnya ada jenis-jenis konektivitas internet nirkabel. Yang pertama ada wireless broadband. Wireless broadband merupakan jenis konektivitas internet nirkabel yang lebih efisien dibandingkan Wi-Fi, karena memiliki jangkauan lebih luas hingga 1 km. Wireless broadband dapat digunakan untuk mengakses internet pada ponsel, komputer, notebook, hingga PDA. Yang kedua ada akses satelit. Akses satelit merupakan jenis konektivitas internal nirkabel yang menggunakan antena parabola. Jenis konektivitas internet ini memiliki kecepatan yang tinggi. Namun dibandingkan dengan yang biasa, ini biayanya lebih mahal. Untuk selanjutnya ada jaringan nirkabel dari berbagai jenis. Yang pertama ada WWAN. Wireless Wide Area Network bisa digunakan para pengguna yang terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh. Jangkauan dari WWAN sangat luas, bisa sampai satu negara karena menggunakan sistem satelit. Yang kedua ada WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network.
yang merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan lebih kecil dan sifatnya mendadak. Jarak yang bisa dijangkau WPAN yaitu 10 meter. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth di smartphone, laptop, dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh teknologi transmisi data berbasis paket. GPRS mengandalkan sistem komunikasi paket switch sebagai cara kerja pengiriman data. GPRS mengandalkan pengalihan paket untuk transmisi data dan beroperasi pada kecepatan yang lambat dibandingkan dengan teknologi saat ini, yaitu berkisar 28 kbps hingga 170 kbps untuk unduhan dan kecepatan unduh yang lebih rendah. Meskipun demikian, GPRS memiliki kelebihan yaitu tarif yang lebih murah dibandingkan dengan provider lainnya. Baiklah, sekian untuk presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam presentasi kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.